Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arif Faiza dari Coderen, dan hari ini kita akan belajar cara menggunakan aplikasi Slack. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita langsung ke materi. Apa itu Slack? Slack adalah salah satu aplikasi yang mendukung untuk berkomunikasi tim. Slack dapat dikatakan sebagai aplikasi chatting yang sangat fleksibel bagi penggunanya, di mana kita dapat mengirim pesan secara langsung terhadap setiap orang layaknya aplikasi chatting pada umumnya. Kemudian berbagi data fleksibel. Di dalam Slack kita bisa berbagi data, tinggal drag, dan juga tidak terbatas format. Kita bisa gunakan file doc atau file shortcode, video, gambar. Jadi tidak terbatas oleh format. Kemudian yang ketiga, integritas dengan layanan lain. Jadi Slack dibantu dengan fitur tambahan dari penyedia layanan lain seperti Twitter, GitHub, Trello, Giphy, Hangout, Dropbox, dan masih banyak lagi. Slack pun menyediakan fitur seperti star, hashtag, dan mention layaknya Twitter. Tidak hanya mengirim teks, Slack juga dapat mengirim link, video, gambar, file, code dengan dibantu layanan pihak ketiga. Kemudian yang keempat, kemudian arsip data. Jadi di sini misalkan kita sudah melakukan banyak interaksi dengan tim gitu, kemudian kita mau mencari file kita yang sudah lama, kita tinggal mencari dengan search, akan muncul sesuai keyword yang kita cari. Kemudian yang kelima, kemudahan akses. Nah, di dalam Slack ada 3 model. Yang pertama ada mobile, kemudian ada versi desktop, ada yang versi browser. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasinya. Nah, menurut saya saran saya gunakan semuanya karena keren. Jadi kita bisa memantau lewat mobile dan juga lewat desktop. Kemudian di sini cara instalasinya, silakan buka situs www.slack.com. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti di jendela kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya sign dan get start. Nah, gunakan sign jika sudah memiliki akun. Kalau sudah punya akun, silakan sign. Kemudian kalau belum memiliki akun, gunakan get start jika belum memiliki akun. Nah, di sini Mimin memilih get start. Kemudian selanjutnya di dalam halaman get start akan muncul tampilan create a Slack workspace jika ingin membuat grup kerja. Kemudian sign to workspace kalau ingin join grup kerja. Di sini Mimin memilih create a Slack workspace karena Mimin mau membuat sebuah grup kerja baru. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan email Anda untuk registrasi, kemudian klik confirm. Jadi di sini kita menggunakan email untuk membuat akun. Nah, setelah itu pilih confirm. Nah, selanjutnya akan diminta konfirmasi via email. Silakan buka email dan masukkan 6 digit yang diminta. Nah, kalau sudah, akan muncul tampilan seperti ini. What's the name of your company or team? Silahkan masukkan nama grup yang mau dibuat. Di sini Mimin buat grup bimbingan skripsi tahun 2020. Kemudian next. Nah, di sini akan diminta lagi what project your team is working on. Setelah itu akan muncul project nama. Di sini Mimin buat project bimbingan. Kemudian next. Nah, what do you email most about this project? Di sini minimal masukkan 1 email yang sering dihubungi. Gunakan saja salah satu email anggota grup yang akan di-invite. Atau yang kedua, gunakan tombol share group. Nah, kalau sudah, klik and add teammates. Nah, kemudian akan muncul tada, meet your team first channel bimbingan. Grup sudah berhasil dibuat, silahkan klik see your channel in Slack. Nah, di sini Mimin langsung contohkan tampilan programnya ya. Oke teman-teman, di sini muncul tampilan grup yang sudah Mimin buat bimbingan skripsi tahun 2020. Nah, di sini sudah ada anggota grupnya. Mimin menggunakan versi desktop. Saya akan ajarkan dari atas. Nah, di sini kita bisa view profil, kita bisa mengganti foto profil kita, kemudian nama, kemudian status di sini misalkan saya contohkan gini ya.
in at meeting 1 jam lagi, kita buat gini, save. Nah di sini akan muncul nih di nama saya akan muncul informasi. Ini bisa digunakan untuk memberikan informasi ke anggota lain. Misalkan kita mau melakukan meeting gitu, mau untuk mengingatkan. Misalkan sudah selesai atau tidak jadi, kita bisa tinggal di sini clear status, akan hilang. Kemudian di sini jangan lupa nih bimbingan Skrirof 4036 ini merupakan alamat dari grup kita. Jadi kalau bisa ini disimpan. Jadi ketika kita misalkan logout, alamat ini yang diminta untuk link masuk grup kita. Kemudian di sini ada invite people to bimbingan. Misalkan kita bisa menginvite mahasiswa berdasarkan emailnya, contohnya seperti itu. Dan juga kita misal mau berbagi link, misalkan kita share invite. Nah kita copy ini, kita share ke mahasiswa, otomatis mahasiswa dia akan diarahkan masuk ke halaman kita. Nah kemudian di sini ada, saya jarang menggunakan ini seek out untuk kita keluar dari bimbingan skripsi. Kalau saya jarang menggunakan ini karena nanti sering kalau kita seek out akan diminta untuk login lagi. Biasanya diminta login untuk masuk ke alamat ini, bimbingan ini berdasarkan ini. Kemudian ada di sini kita misalkan mau buat grup baru. Nah di sini kan saya buat bimbingan skripsi. Nah misalkan ada nih mau buat grup marketing gitu, tinggal buat aja grup, kemudian invite anggotanya, otomatis terpisah bimbingan skripsi dan juga marketing. Nah kemudian di sini ada thread, saya jarang menggunakan ini. Draft, save people, di sini adalah anggota-anggota kita. Di sini belum ada yang memasang foto. Kemudian aplikasi, di sini aplikasi yang sudah bekerja sama ya, kita bisa install lewat sini. File, di sini adalah file yang sudah kita dapat dari anggota, jadi tersimpan di sini. Kemudian di sini sudah di sini ada. Kemudian di sini ada channel. Di sini kita bisa buat channel baru, misal kita buat privat atau di public. Nah channel di sini gunanya seperti ini. Misalkan ketika saya di sini, nah misalkan saya memberi informasi di sini. Nah misalkan kita bisa memasukkan sebuah file dari komputer kita, ya komputer gini seperti ini, atau kita misalkan nulis biasa di sini poin-poinnya, misalkan bimbingan tanggal 25 libur. Kemudian nah misalkan ini ya, atau kita buat daftar-daftar atau per poin-poin. Nah itu informasi ini akan dibaca oleh semua anggota grup yang ada di pojok kiri ini. Nah, anggota grup ini juga bisa membalas informasi di sini. Misalkan misalkan kita dapat informasi ini, biasanya kan ada informasi deadline bimbingan. Nah, kita bisa masukkan di sini nih file PDF kita buat informasi ke semua anggota. Nah, misalkan di general ini juga sama sih. Misalkan yang di bawah ini. Nah, misalkan ada yang mau bimbingan satu face to face, jadi privat. Nah, bisa klik di sini nih. Misalkan ini kan akun saya. Nah, di sini ada akun saya yang di komputer lain buat contoh. Nah, misalkan di sini saya chat. Selamat siang, Pak. Bisa bimbingan. Nah, akan muncul seperti ini saya hapus. Nah akan muncul seperti ini. Nah kita bisa balas lewat sini atau kita bisa balas lewat sini nih, ada sebuah tombol kecil sini, kita kasih senyum nih, atau kita lagi marah nih, kita marah. Atau kita kasih sebuah pesan, jam istirahat mas. Nah di sini akan muncul sini. Nah mahasiswa dia akan bisa melihat di sini apa yang kita tulis. Nah akan muncul di sebelah kanan pojok seperti ini. Atau kita bisa bahas di sini. Dan berbagi file pun kita bisa lihat, bisa gunakan ini yang tadi. Kemudian silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Nah kemudian kita sudah membuat grup. Kemudian kita cara invite-nya biar lebih gampang. Di sini kan di bagian daftar bawah ini ada daftar nama-nama mahasiswa kita bisa invite dari sini. Nah,
misalkan saya menambahkan misalkan ini, bisa nggak Arif akun saya shop gini. Nah, otomatis di sini akan muncul nama sesuai dengan email yang didaftarkan. Otomatis. Jadi nama kita tidak perlu kasih nama lagi, sesuai dengan emailnya. Kemudian kita bisa langsung invite lagi berapa mahasiswa di sini. Jadi tidak perlu nulis satu persatu, langsung kita send email, otomatis mahasiswa akan dapat kiriman email untuk join di grup kita. Atau kita bagikan grup dari kita ini yang tadi invite. Nah, ini share invite link atau kasih saja ininya buat mahasiswa join lewat sini. Bimbingan skripsi ini sama aja bisa digunakan. Oke sih, mantap banget kan? Kita bisa bimbingan secara online, tidak terbatas jarak dan waktu, dan lebih aman. Dan di sini juga saya kasih, misalnya kita mau melakukan telepon, bisa dari sini ada cara untuk telepon otomatis. Nah, kita bisa telepon di alamat yang kita pilih. Mantap. Semoga tutorial yang sederhana ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.